Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Pada kali ini kita akan mari belajar tentang materi konsep dasar IPS. Baik, perkenalkan nama saya Mr. Khalid Abu, NIM 182221102, Prodi PGSD. Dosen pengampun yaitu Bapak Sutiondo, SPD, MPD. Baik, Angkeda kali ini kita akan pelajaran terkait dengan pengertian IPS, ruang lingkup IPS, tujuan pendidikan IPS, dimensi IPS, dan landasan pendidikan IPS. Nah, kita mulai dengan pengertian IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, aspek hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperang merealisasikan ilmu sosial yang hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperang merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. Oleh karenanya, secara substansi, materi IPS di tingkat persekolahan mengintegrasikan berbagai ilmu sosial dalam pembelajarannya. Pengintegrasian berbagai ilmu sosial tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa, sehingga melalui pembelajaran IPS diharapkan siswa tidak hanya mampu menguasai teori-teori IPS di kehidupan masyarakat, tapi juga mampu menjalani kehidupan nyata di masyarakat sebagai insan sosial secara dewasa dan bijak. Selanjut, ruang lingkup IPS. Ilmu alamiah adalah ilmu yang mempelajari tentang alam yang berhubungan lingkungan alam seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, botani, dan lain-lain. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari sosial manusia di lingkungan sekitar seperti sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, sejarah, psikologi, geografi, dan lain-lain. C. Ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari adat istiadat atau kebiasaan hidup manusia di suatu wilayah seperti bahasa, agama, kesusastraan, kesenian, dan lain-lain. Dari perkembangan ilmu sosial timbul paham studi sosial yang disebut ilmu pengetahuan sosial. IPS adalah bidang studi yang merupakan panduan dari sejumlah mata pelajaran sosial yang termasuk pada pelajaran IPS, yaitu geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran IPS. Program-program pembelajaran IPS di sekolah dapat dicapai jika diorganisasikan secara baik dan tepat. Dari rumusan tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Dua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian
dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. 3. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. 4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis. Selanjutnya, mampu mengambil tindakan yang tepat. Yang kelima, mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar surface yang kemudian bertanggungjawab membangun masyarakat. Pengembangan keterampilan pembuatan keputusan. Yang keenam, memotivasi seorang untuk bertindak berdasarkan moral. Yang ketujuh, fasilitator di dalam suatu lingkungan yang terbuka dan tidak bersifat menghakimi. 8. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dalam kehidupannya dan mengembangkan kemampuan siswa menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan pada setiap persoalan yang dihadapinya. Yang 9. Menekankan perasaan, emosi dan derajat penerimaan atau penolakan siswa terhadap materi pembelajaran IPS yang diberikan. Dimensi IPS. Dimensi dalam pembelajaran IPS diajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Melalui pendekatan tema pembelajaran ini berbasis kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman di sekitarnya. Karakteristik IPS ini mampu menjadikan perkembangan psikologis peserta didik pada usia jenjang sekolah dasar yang penuh dengan rasa selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan senang bereksplorasi. Menurut Sapria, program pembelajaran IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu 1. Dimensi pengetahuan, 2. Dimensi keterampilan, 3. Dimensi nilai dan sikap. Yang keempat, dimensi tindakan. Landasan pendidikan IPS. Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu seyogianya memiliki landasan dalam pengembangan baik sebagai mata pelajaran maupun pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan pemanfaatan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu meliputi: yang pertama, landasan filosofis, landasan ideologis, landasan sosiologis, landasan antropologis, landasan kemanusiaan, landasan politik, dan psikologis. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya meminta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.